Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Aduh, oke, bisa dilihat di sini ya. Oke, bisa didengarkah? Oke, Adik. Oke, minta maaf kita pindah room lagi. Aduh, sorry. Itulah kalau via Zoom. Via Zoom ada pembatasan kalau kita akunnya akun basic. Saya pun demikian ya. Jadi ini akun basic. Ya, minta maaf. Oke, kita mulai lagi. Oke. Ini berarti absennya sudah ini ya. Jadi absennya itu ini. Jadi absensi ini adalah deskripsi mata kuliah, terus kemudian di bawahnya biasanya ada RPS-nya, dan memang seharusnya kalau sepada karena kan kita dipantau oleh dikti, dimonitoring oleh dikti, jadi memang harus pembelajarannya lengkap. Jadi yang pertama itu RPS-nya, terus kemudian ini absensi, jadi kalau ada tertulis absensi dan setiap kali pertemuan, adik-adik bisa klik absensi kelas, Bapak Ibu bisa klik absensi kelas, ya. Tadi sudah bagian absensi. Terus kemudian ini untuk pertemuan pertama dan selanjutnya itu ada kayak topiknya, ini ya, ada ini. Terus selanjutnya ada topiknya sampai kemudian semua ujiannya juga ada tahap-tahapnya. Terus kemudian untuk mengirimkan tugas ada di sini tugas kelompok, ya. Jadi apapun itu, kuis kah atau tugas apa individu atau apa, nanti diklik di bagian ini, tugas kelompok atau tugas individu, diklik yang itu. Terus kemudian cara mengupload tugasnya bisa di bagian bawah, ya. Kalau ini, jadi bisa kalian apapun di sini, file berupa link YouTube ataupun artikel itu bisa di-download, itu kemudian dipelajari. Jadi sistem di sini kan bisa, ini kan apa ya, tampilan untuk sebagai pengajarnya. Sebentar saya akan rubah tampilannya sebagai siswa. Oke, ya, ini begini tampilannya. Nanti tambahkan pengajuan atau tambahkan tugas, bisa kalian upload tugas di sini. Nanti akan terekam dengan sistem seperti itu. Terus apa lagi ya? Jadi begitu Bapak Ibu masuk ke website pembelajaran kita, maka semua aktivitas di sini terekam oleh sistem Sepada Unismu. Jadi adik-adik diharapkan untuk kemudian mengklik setiap materi yang masuk di pertemuan pertama atau mungkin di pertemuan kedua. Dan kalau misalnya kosong centang di sini, harus dicentang supaya akan tampil bahwa namanya siapa, mahasiswa siapa yang kemudian sudah mengakses dan dianggap belajar pada pertemuan itu. Ya. Terus kemudian di setiap pertemuan kita akan sematkan atau saya akan sematkan diskusi label seperti ini. Jadi ini dicentang, maksudnya diklik. Terus kemudian akan muncul diskusi seperti ini. Begitu.
Oke, ada yang mau disampaikan? Silakan, ada yang mau disampaikan karena waktu Zoom akun Zoom aku pun itu sedikit. Jadi mungkin 40 menit juga. Jadi ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Karena ini maksudnya harus paham dulu di sini supaya nanti lancar kemudian kita perkuliahan selanjutnya. Karena Kaprodi kita menginstruksikan, karena memang semua dosen untuk sekarang di Unismu diharapkan untuk menggunakan Spada. Kalau saya sih lebih sukanya via Zoom ya, karena kita saling berinteraksi lebih baik lagi secara tatap muka. Tetapi pihak kampus dan Dikti pun mengharapkan semua pembelajaran melalui Spada. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti daftar dulu, registrasi masuk ke Spada. Satu kali registrasi, nanti saya yang akan enrollkan masuk. Saya akan manual, karena kan kalau mata kuliah yang kelas besar, sampai ke 3-4 kelas, biasanya mahasiswa akan enroll sendiri, misal mendaftar mandiri ke kelas, karena kan terlalu banyak. Tapi kalau kelas kalian cuma 11 orang, saya akan otomatis masukkan masing-masing mahasiswa ke kelas saya, seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu hanya untuk meregistrasi diri di Spada Unismu, ya, tidak usah masuk registrasi ke mata kuliah. Nanti saya yang masukkan secara sendiri, tetapi di grup WA masukkan nama dan NIM, ya, supaya karena NIM itu menjadi kayak kunci tersendiri untuk kemudian saya memilih mahasiswa mana yang memang masih terdaftar di mata kuliah ini. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, silakan, Rashid. Rashid di Makassar atau di kampung? Di Unismu saya ini, Bu. Oh iya, berarti Rashid nanti bisa bantu saya untuk aktivasi apa gitu ya? Oh iya, insya Allah. Oke, silakan Rashid. Jadi kalau kan kita bilang tadi, Bu, untuk absen itu sesuai jadwal ya? Iya, sudah disetting begitu, sudah disetting. Oh, jadi yang siapa, Bu? Mahasiswa? Iya. Oh, jadi absen dulu baru ikut pembelajaran. Intinya kan maksudnya kan masuk pertama kali masuk di kelas kan maksudnya sudah jadwalnya kita kan, sudah jadwal pembelajarannya kita kelas ini. Pertama kali yang dilakukan mahasiswa adalah absen, kan paling berapa 1 menit kali itu untuk absen itu, baru nanti kita mulai diskusi di forum diskusi begitu ya. Sendiri, Centang, ada tadi pilihan untuk absen? Saya sudah perlihatkan tadi, kan ada pilihannya? Sudah tadi ya. Jadi tadi ada pilihannya, ada hadir, terlambat, izin, alfa, begitu. Iya, jadi yang pertama kali ada di atas ini tulisannya ya, ini absensi. Jadi nanti kelas kalian apa namanya, bisa ini kan untuk yang S1 ini kelas yang saya jadikan kecontohan. Nanti klik yang ini, masuk di absen, pertama kali masuk ya. Jadi sebelum kita masuk di forum diskusi. Jadi kan seperti ini. Jadi ini yang seperti ini kalian lihat, ini belum. Kalau sudah waktunya untuk dibuka, ini akan berwarna biru. Bisa untuk diklik. Ya. Sekarang ini bukan jadwalnya, nanti hari Kamis jadwalnya. Jadi nanti dia akan berwarna biru ini, klik di sini. Nanti setelah diklik itu di sebelah ujung sininya, di ujung ini kanan, ada warna hijau bundar. Diklik itu baru kemudian bisa memilih. Seperti ini. Tunggu ya, saya ganti peran lagi. Karena kalau peran sebagai siswa itu tidak muncul karena dia akan seperti ini ya. Take attendance. Take attendance berarti mau melakukan absen, ambil absensi. Silakan melakukan absensi. Seperti itu. Nanti muncul seperti ini. Ini saya sudah rubah ke bahasa Indonesia.
Jadi hadir, H itu hadir, T terlambat, I izin, A alfa. Jadi ini nama-namanya, nanti muncul nama-nama kalian. Dan nanti tinggal centang klik ini, kemudian save. Begitu, Rashid. Oke? Ibu. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Ibu, misalnya kalau sudah selesai registrasi, Bu, langkah selanjutnya yang kami ambil itu konfirmasi ke Ibu kalau sudah registrasi. Nanti atau mulai sebentar setelah selesai kita asum ini, list nama-nama, maksudnya nama-nama teman kalian di kelas sama NIM. Jadi nama sebelahnya NIM, nama sebelahnya NIM. Saya akan masukkan otomatis ke kelas kita, karena kan cuma 11 orang, tidak terlalu capek kalau saya manualkan. Bisa juga secara mandiri, tetapi kalau mandiri biasa, nanti saya akan kerepotan lagi balas japri-japri, menyatakan bahwa saya tidak bisa masuk di kelasnya Ibu, saya tidak bisa masuk. Jadi kalau kelas kecil, saya biasanya enrollkan atau masukkan mahasiswa sendiri. Kalau kelas, misalnya satu mata kuliah, kelasnya 3 sampai ratusan mahasiswanya, saya buatkan kata kunci atau password untuk masuk ke kelas saya. Jadi untuk kelas ini saya yang ini. Intinya registrasi saja. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus semua tugas apa semua diupload. Tadi kan saya sudah perlihatkan tadi. Jadi kalau ada di setiap pertemuan itu ada kata-kata seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di sini tema-temanya deh ya. Ini minta maaf, ini Bapak Ibu yang mungkin sudah, ini saya lebih suka biasa menyatakan adik-adik. Ya, ini maksudnya bisa dilihat. Jadi kalau misalnya ini temanya, maksudnya ini adalah pertemuan pertama. Jadi ini. Jadi yang biru ini adalah tema. Maksudnya ini yang pembatasan antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jadi kalau misalnya ini adalah pertemuan pertama, jadi selanjutnya ini adalah tema kedua adalah pertemuan kedua dan ada banyak lagi. Seperti halnya juga kalau nanti ada UTS kita, di semester kita itu ada judulnya di sini nanti di semester gitu. Kalau misalnya ini diskusi, nanti kalau mau diskusi klik ini, ya kan? Jadi kita diskusi di sini. Seperti ini. Nah, ini contoh yang lalu ya. Jadi kalau misalnya begitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kan sudah ada kelompok yang terbentuk. Jadi saya akan buatkan ini seperti ini. Terus kemudian nanti dimasukkan di sini. Tugas kelompok. Masukkan di submit-nya. Di submit di sini. Di tugas kelompok. Jadi disetornya di sini. Nanti kita diskusi di bagian ini. Pertemuan kedua kan? Begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau manajemen sumber daya manusia sektor publik itu banyak juga membahas semua pembahasan juga terkait dengan peraturan-peraturan kan? Ya, karena kan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah. Jadi arahnya juga selalu ke arah sana. Seperti itu. Oke, sebentar materinya untuk materi diskusi minggu depan dan ini ya untuk 6 kelompok yang akan dibentuk, tema dan subtemanya itu saya akan kirim di grup. Begitu. Oke. Ada yang bertanyakan lagi? Tidak ada? Gimana? Dari paham. Oke. Oke, kalau tidak ada saya akan buatkan dulu file untuk ininya, tema dan subtemanya.
Dan saya akan kirim grup. Jadi penugasannya itu yang dikerjakan adalah bukan berbentuk makalah, tetapi berbentuk PowerPoint yang diisi dengan suara yang menjelaskan. Saya kira di bagian YouTube kan kalian Bapak Ibu bisa lihat, jadi bisa lihat seperti itu. Ya, Rasid ya. Jadi PowerPoint dengan rekaman suara penjelasan. Dan nanti kalau Spada ini juga memungkinkan kita untuk kemudian beralih ke Zoom, tetapi kalau misalnya ada yang bermasalah dengan jaringan atau apa, mungkin memang sebaiknya menggunakan Spada saja. Gitu. Dan ada aturan untuk berdiskusi di Spada, karena kan ini dipantau oleh Dikti, jadi diharapkan untuk, karena kan tampilannya akan seperti ini ya, tampilan diskusi itu akan seperti ini, jadi diharapkan itu bukan berbentuk kalimat, tetapi paragraf ya, dan maksudnya bukan copy paste dari media sumber yang lain. Seperti ya, kalaupun memang adik-adik akan mengambil pendapat yang dari link mana begitu, di kopas ke sini itu dilakukan paraphrase dulu supaya tidak benar-benar copy paste dari link manapun seperti itu, karena kan ini dipantau oleh Dikti. Jadi kita berharap semua komentar di sini mencerminkan pertama mata kuliah yang diajarkan, kedua tidak melakukan plagiat ya, plagiat seperti itu. Jadi begitu, jadi bisa. Jadi pada saat ada yang berkomentar, klik ini ditanggapi. Mau ditanggapi bagian ini, klik tanggapi ya, klik tanggapi. Jadi kemudian kita akan melihat urutan-urutannya. Oh, yang ini pembahasannya sudah sampai mana, ini menyatakan apa, terus ini ditanggapi seperti apa, benar tidak itu. Makanya yang mau di ini diklik ini, tanggapi. Ini kayak Facebook ya Bu, saya lihat. Iya. Tampilannya. Iya. Kayak komentar gitu ya di bagian Facebook. Terus saya mau tanyakan Bu, apa selama ini kendalanya selama kita pakai Spada? Yang sering itu kendala registrasi yang tadi saya bilang kan, registrasi masuk ke kelas itu tidak bisa. Jadi kalau kelas kecil kalian kan nanti otomatis tidak ada kendalanya karena saya akan masukkan sendiri manual. Sebenarnya ada pendaftaran mandiri ya, mahasiswa masuk sesudah registrasi daftar lagi masuk ke kelas. Tapi untuk kelas kalian karena kelas kecil, jadi saya bisa masukkan. Jadi terus kedua, biasanya kenapa saya di pertemuan pertama ini, kan ini kan sudah S2, sudah juga belajar MSDM sektor publik D1, jadi mungkin saya tidak kasih pengantar dulu pertama-pertama, saya lebih kepada menjelaskan Spada ini, karena biasanya tidak tahu yang mana ditindih, seperti ini kan, absen di mana Ibu, padahal sudah ada tadi cara absen kan, terus kemudian ada komentar bagaimana cara menanggapi, biasanya saya lebih pusing lagi karena chat di sini, terus chat di HP lagi. Jadi saya beritahukan di kelas pertama kita ini bahwa menanggapinya itu klik tanggapi ini. Terus kemudian untuk masuk supaya tampil ini di sini harus di enter. Tunggu ya, saya jadikan diriku dulu sebagai siswa. Jadi kalau ada sudah diketik, ini saya jadikan diriku dulu sebagai siswa ya. Itu klik enter, tekan enter ya supaya tampil di diskusi. Ini sih saya belum bikin ininya ya. Coba governance kita. Sebenarnya kalau Spada, maksudnya iya seperti di Facebook ini komentar-komentar biasa. Jadi memang harus yang maksudnya sangat paham supaya kita lancar diskusinya. Kalau ada sebagian tidak lancar, tidak paham, tidak ini. Maksudnya terlalu tidak apa. Oh ini sudah jadi. Saya harus pilih kelas yang belum jadi. Jadi mungkin ini. Ini
ini saya belum bikin, saya bikin contohnya dulu ya, supaya kalian bisa lebih interaktif kalau sudah paham. Saya buat cepat saja. Waalaikumsalam. Jadi adik-adik bisa masukkan file, video, bisa seperti itu. Jadi di sini untuk jangkauan sumber belajar itu sangat luas, bisa menggunakan YouTube, bisa link YouTube, bisa link artikel. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti muncul. Jadi kalau diskusinya, jangan klik yang ini. Klik yang ini. Supaya masuk di topiknya yang sekarang. Kalau klik yang ini berarti kalian membuat topik baru. Jadi klik yang biru. Ya. Terus seperti ini. Sudah masuk di topik ini. Nah, ini ya. Jadi ini ditulis, diklik ini. Nah, untuk menanggapi ini. Nah, ini kan replay ke topik yang tadi saya sudah buat. Nanti setiap pertemuan saya buat topiknya, nanti replay di sini. Nah, ini bisa kalian klik yang ini. Jadi bisa masukkan gambar, bisa video, ya bisa suara. Ini ya bisa suara. Nah, jadi kalau diskusi biasa itu mahasiswa, jadi lebih suka kalau pakai voice note. Tapi kadang saya tidak pakai voice note karena biasa saya punya bocah 3 orang, jadi saya biasa mungkin mengetik cepat ya, karena kok ini kayak tadi ada yang sudah minta jajan, maksudnya saya lebih mungkin mengetik. Kalau pemateri diskusi ini kita nanti bisa menggunakan record audio atau mungkin pakai video kayak gitu ya, seperti itu. Jadi di sini lengkap mau pakai mana. Terus kemudian setelah itu bisa juga ada pemateri pertama, nanti kita persilakan dia sebagai pembuka diskusi kita. Setelah saya buat forumnya tadi kan, itu bisa masukkan, kan tadi saya sudah tugaskan untuk membuat PPT. Tetapi kan PPT biasanya dibuat dari makalah kan. Kalau misalnya kalian bisa buat makalah, dua-duanya bisa buat makalah, buat PPT-nya juga, makalahnya mau diupload ke sini, nah itu lebih baik lagi. Seperti itu. Nanti pihak diktinya menyatakan bahwa itu keren, maksudnya kelas ini keren, gitu ya. Terus kemudian bisa langsung post ke forum. Setelah di post ke forum, bagian yang lain pun bisa klik yang kayak tadi, kan? Kayak yang tanggapi paling ujung. Setelah pemateri mengirimkan tadi, kemudian klik di sini tanggapi, begitu, ya, saling berkomentar. Setelah ini kemudian mungkin saya menanggapi, terus kemudian ada mahasiswa lain menanggapi lagi, seperti itu. Jadi maksudnya supaya lancar, karena kan selama beberapa kali saya gunakan, itu biasa mau berkomentar tetapi tidak paham soal fitur-fitur yang ininya. Begitu. Ya, jadi yang ininya harusnya paham ini, supaya kita lancar ininya. Karena ini terekam oleh sistem. Jadi pada saat saya memberikan nilai akhir, ya, itu saya tinggal buka saja pertemuan mana ini aktif, ini aktif. Oh, nanti akan terlihat mahasiswa mana yang tidak pernah masuk di forum diskusinya kita. Jadi kalau tidak pernah masuk di forum diskusinya kita anggap, atau kita sebagai pengajar, kita anggap itu tidak mengikuti perkuliahan, begitu. Ya.
Oke, ada yang mau disampaikan? Jadi lihat-lihat saja yang warna biru. Intinya kalau dia warna biru itu berarti bisa diklik. Ini kan? Nah, ini bisa diklik. Nah, mau kalian tanggapi, ya? Mau diapakan? Seperti itu. Ada lagi, kalau submit tugas, pilih di label tugas kelompok. Kalau mau submit, saya berharap minggu depan sudah selesai semua untuk tugas PowerPoint-nya. Nanti bisa disubmit di sini. Saya sih berharapnya cepat adik-adik selesaikan, atau Bapak Ibu selesaikan. Untuk kemudian saya mungkin bisa lakukan revisi supaya dimasukkan ke ke SPADA ini, karena kan kita upayakan yang masuk ke SPADA itu yang maksudnya yang bagus lah, ya. Karena kan nanti ada juga akan terlihat dikti, akan lihat proses pembelajaran di sini, begitu. Oke. Jadi bukan klik yang di atas, tapi yang biru di bawah untuk diskusi. Terus kemudian tadi sudah tugas kelompok. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ya. Ini belum dimasukkan untuk MSTM sektor COVID. Tapi kalau untuk kelas saya yang lain itu sudah komplit. Seperti perencanaan pembangunan ini sudah komplit isinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjut di grup WA saja. Ya, nanti saya bagikan ininya. Nanti akan tampilnya seperti ini. Kalau sudah full isinya, sumber belajar, ada link, pakai link, atau YouTube ya. Tetapi yang bisa terlihat itu yang dibuka. Kalau misalnya yang buram-buram begini berarti saya kunci, berarti pengajar kunci pertemuan selanjutnya. Yang bisa terlihat itu yang ini. Ya, tetapi sebenarnya formatnya itu sampai 16 kali pertemuan. Tapi jika adik-adik melihatnya cuma 2 kali, misalnya seperti ini sama yang di atas terlihat, cuma 2 pertemuan memang karena pengajarnya hanya membuka 2 aspek, 2 topik. Ya, 2 kelas pertemuan, intinya seperti itu. Nah, jadi kita tutup yang lain. Kalau misalnya sudah masuk jadwalnya untuk tema itu, kita buka lagi. Seperti itu. Dan absen, ingat ya, absen itu pertama kali masuk harus diklik absennya, karena absen itu mengikuti jadwal kuliah. Jadi ada settingnya. Kalau ini untuk kelas ini yang perencanaan pembangunan ada 3 kelas. Jadi ini, tapi kalau untuk kelas kalian cuma 1. Jadi ini ada pembagiannya. Seperti itu. Jadi pilih absensi. Ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan supaya kita lancar nanti di pertemuan selanjutnya. Silakan. Ya Bu, jadi yang apa untuk Ahwal Bu. Ahwal, iya. Kenapa? Ya, Bu. Jadi yang pertemuan pertama ini Bu, kan belum terlalu teman-teman. Enggak ya, terlalu bisa bicaranya terputus-putus tadi yang tadi. Kenapa? Ya Bu, ini kan belum terloging akunnya teman-teman. Jadi untuk absen yang pertama kan yang sampai lewat waktunya Bu, jam 6 atau bagaimana? Enggak, nanti atau Ibu yang ngisi? Iya, maksudnya kalau yang pertama itu yang pertama ini dihitung ini saja saya yang isi kan? Nanti saya yang isi. Nanti selanjutnya setelah registrasi baru yang masuk ke rekap untuk pertemuan kedua. Begitu. Jadi tidak usah terlalu pusing untuk yang pertemuan pertama. Saya sudah foto tadi ya pesertanya. Atau nanti ketua tingkat kirim ke saya ininya absensi yang hadir untuk pertemuan pertama ini. Nanti saya yang masukkan sendiri. Ya, begitu. Sudah ada sudah ada reminder untuk Zoom-nya. This meeting will end in 10 minutes. Jadi apakah ada pertanyaan lagi? Jangan sampai kita berpisah tidak ada kata goodbye. Gimana? Ada pertanyaan lagi?
Zoom-nya sudah mau berakhir. Oke, nanti saya bagi untuk tema dan subtema diskusinya ya di grup. Ibu. Oh iya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mulai registrasi sekarang ya, karena biasa itu dia berkendala. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang kendala, bisa saya bantu. Mungkin kapan ya, saya bisa ke kampus, kalau misalnya dari kendala. Tapi kalau biasanya kelas kecil sih, biasanya rata-rata bisa terregistrasi. Oke, kalau tidak ada, saya rasa sekian untuk hari ini. Dan nanti kita bisa chat lewat grup WhatsApp. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bu. Nanti di grup. Nanti di grup.